Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah, kalau semuanya baik. Semuanya sehat? Anak-anakku semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa belajar bersama lagi, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tentu dengan cara beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, yakni berdoa. Ya anak-anak, mari kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anak semuanya, hari ini akan kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-8 tentang Praja Muda Karana. Nah, Praja Muda Karana seperti yang sudah saya sampaikan sejak kemarin, bahwa Praja Muda Karana merupakan kepanjangan dari Pramuka ya. Kemudian mempunyai lambang tunas kelapa. Nah, Pramuka ini terdiri dari beberapa golongan ya. Ada siaga, ada penggalang, ada penegak, dan ada pandega, serta ada pramuka dewasa. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita pada subtema yang kedua, Aku Anak Mandiri. Sebagai anggota pramuka kita harus mandiri. Apapun yang ingin kita lakukan, kita harus bisa melakukan sendiri, walaupun masih memerlukan bantuan dari orang-orang yang lebih dewasa. Nanti akan dibimbing oleh kakak pembina atau yanda atau bunda ya. Kali ini kita akan pelajari pada pembelajaran yang kelima. Anak-anakku semuanya, tentu setiap kali kita belajar ada tujuan belajar yang hendak dicapai. Nah, apa tujuan belajar kita hari ini? Nah, yang pertama, nanti setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi jenis lambang atau simbol pramuka dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menceritakan makna simbol-simbol pramuka dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya dengan benar. Sedangkan yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat memberi contoh bangun datar dengan sifat-sifat tertentu melalui gambar dengan benar. Yang kelima, setelah membaca, siswa dapat menjelaskan simbol-simbol Pancasila dengan benar. Yang terakhir, yang keenam, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan arti simbol-simbol sila Pancasila dengan benar. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, yuk kita ikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Karena dengan semangat, pasti bisa. Anak-anak semuanya, kita perhatikan gambar ini. Ini sahabatmu Udin sedang ke bank. Dia akan mencoba belajar menabung sendiri. Nah, tapi masih bersama ayahnya. Nah, ini si Edo belajar membersihkan ruangan ya, ini bersama ayahnya. Kemudian si Lani ini belajar memasak. Tentu masih didampingi oleh ibunya. Dan Siti ini belajar menempelkan simbol-simbol pramuka di bajunya, berarti belajar menjahit. Nah, anak-anak semuanya belajar seperti ini akan menuju kemandirian. Nah, ini disebut berlatih mandiri. Yuk anak-anak semuanya, kita baca teks berikut tentang berlatih mandiri. Anak-anak bisa kamu buka bukumu pada halaman 91. Berlatih mandiri.
Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayahnya. Udin memperhatikan cara ayahnya menabung di bank. Semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri. Anak-anak semuanya, sekarang kamu perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar Siti, dan yang sebelahnya ini gambar si Lani. Nah, anak-anak, kamu perhatikan pakaian yang digunakan mereka berdua. Di sini banyak tanda-tanda yang dikenakan oleh Siti dan Lani. Coba sekarang kita perhatikan satu persatu. Kita akan mulai dari Siti. Ya. Siti di tutup kepala ada tanda tutup kepalanya. Berwarna hijau bergambar tunas kelapa. Kemudian di sini ada bed pandu dunia. Di lehernya, di kerah lehernya. Kemudian di sebelahnya lagi, masih di kerah leher, ada tanda pelantikan. Kemudian dia juga memakai hasduk, ya, atau setangan leher. Di dada terdapat nama. Di bawah nama terdapat tanda jabatan. Nah, Siti ini jabatannya sebagai sulung karena mempunyai 3 tanda jabatan. Di lengan, ya, di lengan sebelah kiri Siti, nah, terdapat tanda barung. Tanda barung Siti berwarna merah, berarti Siti merupakan anggota barung merah. Nah, anak, di lengan sebelah kanan ada tanda lokasi. Nah, ini mungkin kota mana, atau daerah mana. Di bawahnya ada bed keluarga. Nah, ini ada bed keluarga. Nah, di bawah bed keluarga ada tanda kecakapan khusus atau TKK. Nah, sekarang kita perhatikan punyanya Lani. Nah, di sini ada tutup kepala, sama dengan punyanya Siti, ya. Kemudian ada bed pandu dunia di kerah bajunya. Di kerah baju sebelah kirinya ada tanda pelantikan. Kemudian Lani juga menggunakan setangan leher atau hasduk. Di lengan sebelah kiri ada apa ini? Tanda barung. Kemudian di lengan sebelah kanan punyanya Lani ada pita daerah atau pita lokasi. Nah, kemudian di bawah pita lokasi ada bed kuartir daerah, tapi nampaknya kuartir daerahnya berbeda, ya. Tapi sama-sama kuartir daerah. Kalau Lani ini DKI Jakarta ini kayaknya. Kemudian di bawahnya lagi ada tanda kecakapan khusus. Kecakapan khususnya kayaknya sama antara Siti dan Lani. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Rahmat, apa saja persamaan dari
bed yang dipakai Siti dan Lani dan perbedaannya. Perbedaannya apa? Persamaannya apa? Nah, kamu tuliskan persamaan dan perbedaan itu pada tabel ini. Persamaannya di sini, yang beda di sini. Ya, silahkan. Seperti misalnya, Siti dan Lani sama-sama memakai apa? Tanda tutup kepala, memakai tanda pandu dunia dan sebagainya. Ini persamaan. Perbedaannya apa? Kamu cari. Nah, kamu tuliskan di sini. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita perhatikan tanda jabatan yang dipakai oleh Siti, ya, ini yang berwarna hijau, ini merupakan bentuk bangun datar yang kita kenal dengan persegi panjang. Ya. Mari kita mengenal sifat-sifat persegi panjang. Nah, supaya kita lebih jelas, kita bisa paham, perhatikan gambar-gambar berikut ini, kemudian ikuti kegiatannya dengan baik. Nah, ini ada 3 buah persegi panjang. Bentuknya sama persegi panjang, namun ukurannya berbeda. Persegi panjang nomor 1 ini ukurannya kecil. Ya. Persegi panjang yang kedua ukurannya lebih besar. Yang ketiga ini lebih besar lagi. Nah, sekarang untuk mendukung kegiatan itu, untuk mencari sifat-sifat dari bangun persegi panjang, maka kita siapkan satu, yang pertama, tali untuk mengukur sisi persegi panjang. Yang kedua, siapkan pula pojok siku-siku. Nah, seperti yang sudah kita buat kemarin, seperti yang kita gunakan pada pembelajaran yang kedua kemarin juga, ya. Nah, kemudian kita siapkan juga alat pemotong. Kita siapkan gunting, ya. Tapi anak-anak harus hati-hati ketika menggunakan gunting, ya, karena merupakan benda tajam, ya. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana langkah kegiatannya? Nah, kita perhatikan ini. Ini bangun persegi panjang yang nomor 1 tadi, yang paling kecil. Nah, perintahnya sekarang kita ukur sisi-sisinya. Kita ukur sisi pertama, yakni sisi AB. AB yang mana? Ini dan ini. Berapa panjangnya kira-kira? Kita letakkan dari pojok A sampai ke titik B. Kemudian seperti ini. Nah, kemudian kita potong. Nah, kita potong. Setelah itu kita singkirkan dulu. Ya, ini untuk sisi AB. Yang kedua, ukur sisi BC. Nah, ini BC dari sini sampai sini. Ya, ini. Iya, begini. Nah, kemudian kita potong juga. Ya. Ujungnya kita potong berapa panjangnya. Kita sisihkan lagi. Kemudian yang ketiga, ukur sisi CD. Ya, CD. Nah, ini. Iya. Nah, kemudian kita potong. Ya. Setelah potong kita sisihkan. Dan yang terakhir, kita ukur sisi DA. DA kita ukur. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita potong. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita mendapatkan potongan dari semua tali yang kita gunakan untuk mengukur panjang sisi-sisi dari persegi panjang tadi, sekarang kita masukkan ke sini. Nah, kita tempelkan tali tadi. Yang pertama adalah tali yang kita gunakan untuk mengukur sisi AB. Kita tempelkan di sini. Iya. Nah, kemudian yang kedua yang kita gunakan untuk mengukur sisi BC tadi, panjangnya seberapa? Kita tempelkan. Iya. Usahakan sebelah kiri diluruskan. Nah, sebelah kiri diluruskan.
Nah, kemudian kita tempelkan pula tali yang kita gunakan untuk mengukur sisi CD. Pokoknya sebelah kiri diluruskan tetepan. Yang terakhir sisi DA. Nah, coba kita perhatikan yang sebelah sini sudah lurus semuanya, ya. Tapi kita lihat sebelah sini, oh, ternyata ada yang tidak sama talinya. Kita perhatikan, coba anak-anak perhatikan, apa ini yang sama? Coba amati potongan tali itu. Pertanyaannya Pak Rahmat sekarang, apa yang kalian temukan? Supaya lebih mudah, saya pandu seperti ini. Panjang sisi AB. Dengan sisi CD. Oh, ini panjangnya lebih panjang semua ya. Berarti ini panjangnya sama ya. Antara AB dan CD sama. Kemudian sisi BC dan DA juga sama. Ini dan ini ternyata sama. Nah, anak-anak semuanya, berikutnya kita lanjutkan ke kegiatan yang berikut ya. Ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Yuk kita keluarkan pojok siku-sikunya. Nah, sekarang ini persegi panjangnya. Nah, kita mulai dari sisi yang sebelah mana dulu? Iya, sisi A. Kita tempelkan seperti ini, berimpit ya. Kaki-kaki sudutnya berimpit. Oh, ternyata sudut A 90 derajat karena sama berimpit. Sudut B, oh iya sama berimpit juga. Maka sama 90 derajat. Sudut C, oh sama. Sudut D juga sama 90 derajat. Nah, apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan, besar sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Berarti semua sudut mempunyai besar yang sama, yakni 90 derajat. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita lakukan pada persegi panjang yang kedua dengan kegiatan yang sama. Yuk sekarang kita perhatikan. Ini persegi panjang yang kedua. Ya, sisi AB kita ukur dengan tali, lalu kita potong, kita sisihkan. Sisi BC kita ukur dengan tali, kita potong, sisihkan. CD kita ukur dengan tali, lalu kita potong dan sisihkan. Kemudian yang terakhir sisi DA kita ukur, kita potong dan sisihkan. Setelah itu kita tempelkan. AB kita tempelkan, BC kita tempelkan, CD kita tempelkan, ya. Kemudian DA juga kita tempelkan. Nah, kita amati tali, potongan tali itu. Apa yang kalian temukan? Ya, ternyata panjang sisi AB sama dengan sisi CD, sisi BC sama dengan sisi DA. Sekarang kita lihat sudutnya. Yuk, kita ukur sudut-sudutnya. Mari. Iya. Sudut A. Kita ukur. Oh, berimpit berarti 90 derajat. Kita ke sudut mana dulu? Sudut B ya. Sudut B. Sama juga berimpit berarti 90 derajat. Sudut C juga sama berimpit 90 derajat. Dan sudut D juga 90 derajat. Nah, anak-anakku semuanya, apa yang kalian temukan? Nah, tentu besar sudut A sama dengan besar sudut B. Sudut B sama dengan sudut C. Dan sudut C sama dengan sudut D. Berarti keempat sudutnya mempunyai besar sudut yang sama, yakni 90 derajat atau siku-siku. Nah, anak-anak, sekarang kita lakukan pada persegi panjang yang ketiga.
Kita coba ukur sisi AB menggunakan tali, lalu potong, ya. Sekarang kita sisihkan. Kemudian yang kedua, ukur sisi BC menggunakan tali juga, lalu kita potong. Ini. Nah, pojoknya. Kemudian kita sisihkan. Ukur sisi CD menggunakan tali, lalu kita potong juga dan kita sisihkan. Yang terakhir kita ukur sisi D A menggunakan tali, lalu kita potong. Setelah kita sisihkan, yuk kita tempelkan seperti kegiatan tadi. Sisi AB kita tempelkan, sisi BC kita tempelkan, sisi CD kita tempelkan, sisi DA kita tempelkan. Apa yang kamu amati sekarang? Apa yang kamu temukan? Ternyata panjang sisi AB sama dengan sisi CD, kemudian panjang BC sama dengan sisi DA. Lalu kita ukur semua sudutnya. Iya. Sudut A, iya. Sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, semuanya siku. Iya. Sudut A sama dengan sudut B, sudut B sama dengan sudut C, dan sudut C sama dengan sudut D. Anak-anak semuanya, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama, apakah persegi panjang merupakan bangun segi 4? Ya enggak? Ya, silahkan kamu jawab sendiri. Yang kedua, bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Kemudian bagaimana ukuran besar sudutnya? Kemudian buatlah simpulan sifat persegi panjang dari kegiatan tersebut. Tulis di sini. Nah, anak-anakku semuanya, kegiatan menentukan sifat persegi panjang itu dapat dilakukan secara berkelompok, ya, bersama-sama dengan teman, ya. Nah, ketika kita melakukan bersama-sama dengan teman, tentunya sangat menyenangkan. Nah, pekerjaan menjadi lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat. Nah, anggota pramuka dilatih untuk memiliki keterampilan secara berkelompok. Apa contohnya? Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Nggak bisa dikerjakan sendiri, harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah, anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai. Kita perhatikan ini, ada gambar perisai tunas kelapa. Nah, bekerja sama dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga, ya, dari Pancasila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, lambangnya apa? Pohon beringin. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kamu perhatikan di perisai burung Garuda itu. Nah, itu ada bintang, ada kepala banteng, ada beringin, ada rantai, ada padi kapas. Nah, warnanya juga bermacam-macam. Ada berwarna merah, ada berwarna putih, ada yang berwarna hitam di perisainya itu. Nah, sekarang anak-anak semuanya, kamu perhatikan. Ini gambar teman-teman kita. Yang pertama, sedang berdiskusi, bekerja sama. Yang kedua, ini bekerja sama membersihkan lingkungan. Nah, yuk sekarang kita baca teks
berikut ini. Nah, Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan untuk memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerja sama membersihkan selokan sekolah. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, sekarang warnailah gambar perisai dari burung Garuda ini sesuai dengan warna yang sudah disebutkan tadi, sesuai dengan warna yang ada di Garuda Pancasila. Kemudian isilah tabel berikut dengan benar. Sikap dan perilaku, ini beribadah. Pengamalan dari sila Pancasila. Lambangnya apa? Oh, bintang. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa, itu bunyinya. Nah, sekarang memberi bantuan kepada orang yang kesulitan, lambangnya apa? Kemudian bunyi silanya apa? Silahkan kamu tulis semuanya dari sini sampai bawah. Ada 4, ya. Nah, anak-anak semuanya, pertanyaannya Pak Romat, apakah kamu pernah melakukan salah satu dari sikap tersebut? Kalau pernah, coba kamu tuliskan pengalamanmu di kolom ini. Pengalaman apa yang pernah kamu lakukan, termasuk pengamalan sila yang keberapa? Anak-anak semuanya, kalau sudah selesai, sekarang Pak Romat mau tanya ke anak-anak, apakah ada yang masih belum paham? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita akhiri belajar kita hari ini dengan memberikan tugas untuk anak-anak semuanya. Apa tugasnya? Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan kegiatan sebelumnya. Halaman 97. Tulis tegak bersambung, foto kirim ke Classroom. Ini berkait dengan sifat-sifat bangun persegi panjang. Anak-anakku semuanya, sebagai bagian akhir, yuk kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kita pelajari jenis lambang dan simbol pramuka. Yang kedua, makna simbol-simbol pramuka. Kemudian, bangun datar dengan sifat-sifat tertentu. Kemudian yang keempat, perilaku sehari-hari yang sesuai dengan arti simbol-simbol sila Pancasila. Anak-anak, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apakah masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Kalau masih ada kesulitan, ada yang belum paham, silahkan kalian bisa bertanya kepada Pak Romat lewat WhatsApp atau tuliskan di kolom komentar channel YouTube ini, atau bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru. Bagi penutup, mari anak-anak kita akhiri bersama dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, Pak Romat tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih
karena anak-anak masih mau memperhatikan, masih mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Dan Pak Rahmat minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang diperkenan di hati anak-anak semuanya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih berwarna merah, silahkan dipencet dulu biar berwarna putih, kemudian di like, dan yang terakhir jangan lupa di share kepada sanak saudaramu, pada semua grup sosial mediamu. Sekian dari Pak Rahmat, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.